Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah. Jika hari ini video ini muncul di berandamu, ketahuilah dengan sepenuh hati bahwa ini bukanlah sebuah kebetulan. Ini adalah petunjuk dari Allah, sebuah isyarat lembut yang mungkin selama ini kamu tunggu, meski kamu sendiri tidak tahu apa yang sebenarnya sedang kamu cari. Maka bersyukurlah. Bersyukurlah bukan hanya dengan lisan, tetapi dengan hati yang benar-benar hadir. Karena tidak semua jiwa diberi kesempatan untuk disentuh pada detik yang tepat seperti ini. Sebelum melangkah lebih jauh, setidaknya sempatkanlah menulis sholawat kepada Nabi Muhammad SAW di kolom komentar. Insya Allah, itu bisa menjadi bukti kecintaan kita semua, agar kelak kita termasuk golongan yang mendapatkan syafaat beliau di akhirat. Dan jika hatimu sedang penuh, jika dadamu menyimpan harap yang lama terpendam, tuliskanlah doa dan hajatmu di kolom komentar. Biarkan doa-doa itu mengalir. Insya Allah, akan kita aminkan bersama-sama, dengan penuh cinta dan kepasrahan. Saudaraku yang dirahmati Allah, mungkin saat ini kamu sedang berada di titik lelah yang tidak bisa kamu ceritakan kepada siapapun. Kamu tetap tersenyum di hadapan manusia, tetapi hatimu menangis panjang setiap malam. Kamu terlihat kuat, padahal di dalam dirimu ada perasaan hancur yang tidak tahu harus disandarkan kemana. Ada doa-doa yang sudah terlalu lama kamu panjatkan, tetapi jawabannya terasa seakan belum juga datang. Ada harapan yang perlahan kamu pendam, bukan karena tidak ingin lagi, tetapi karena terlalu sering kecewa. Video ini bukan datang untuk menghakimimu. Video ini hadir bukan untuk mengatakan bahwa kamu kurang sabar atau kurang iman. Justru sebaliknya, video ini hadir untuk memelukmu secara perlahan, untuk mengingatkan bahwa apa yang kamu rasakan itu valid, bahwa air mata yang jatuh diam-diam itu diketahui oleh Allah, bahkan sebelum kamu sempat mengusapnya. Tidak ada satupun getaran hati yang luput dari penglihatannya. Pernahkah kamu merasa, tanpa berkata apapun, orang-orang di sekitarmu seolah bisa merasakan apa yang ada di dalam dirimu? Pernahkah kamu hanya duduk diam, tetapi suasana berubah? Ada yang menjadi tenang, ada yang tiba-tiba ingin bercerita, ada pula yang tanpa sadar menumpahkan kesedihannya di hadapanmu. Kamu tidak merasa melakukan apa-apa, tetapi seakan ada sesuatu yang mengalir dari dalam dirimu, menyentuh hati mereka tanpa perlu suara. Seringkali, orang seperti ini justru tidak menyadari keistimewaannya. Kamu mungkin merasa dirimu biasa saja. Kamu mungkin bahkan sering merasa rendah diri, merasa tidak cukup baik, merasa terlalu sensitif, terlalu dalam, terlalu mudah terluka. Padahal, justru kedalaman itulah yang membuat jiwamu berbeda. Justru kelembutan itulah yang menjadikan getaranmu sampai ke hati orang lain. Namun, menjadi jiwa seperti ini bukanlah perkara mudah. Kamu sering disalahpahami. Kebaikanmu kadang dianggap kelemahan. Ketulusanmu sering dimanfaatkan. Dan karena kamu jarang membela diri, orang-orang mengira kamu baik-baik saja. Mereka tidak tahu bahwa setiap malam kamu berbicara panjang dengan Allah, memohon agar hatimu tetap kuat, meski dunia sering terasa kejam. Ada masa di mana kamu ingin menjadi seperti orang lain saja. Ingin lebih cuek. Ingin tidak terlalu peduli. Ingin tidak terlalu merasakan. Tetapi entah mengapa, hatimu selalu kembali lembut. Entah mengapa, kamu selalu memilih untuk mengerti, meski kamu sendiri jarang dimengerti. Itu bukan kebetulan. Itu bukan kelemahan. Itu adalah amanah jiwa. Allah tidak pernah salah menitipkan cahaya. Jika kamu memiliki kemampuan untuk merasakan tanpa mendengar, memahami tanpa dijelaskan, dan menguatkan tanpa diminta, itu berarti Allah mempercayakan sesuatu yang besar dalam dirimu. Meskipun jalannya sunyi, meskipun sering membuatmu menangis, tetapi percayalah, tidak ada satupun yang sia-sia. Mungkin hari ini kamu merasa sendirian. Merasa tidak ada yang benar-benar memahami dirimu. Tetapi ketahuilah, Allah sedang menyiapkan pertemuan-pertemuan jiwa yang kelak akan mengerti tanpa banyak bicara. Allah sedang membersihkan hatimu, agar getaranmu tetap jernih, tidak tercemar oleh dendam, kebencian, atau keputusasaan. Proses ini memang menyakitkan, tetapi hasilnya adalah kedewasaan ruhani yang tidak semua orang miliki. Jika selama ini kamu sering bertanya, mengapa aku harus merasakan sedalam ini? Maka jawabannya adalah karena jiwamu diciptakan bukan untuk permukaan. Kamu diciptakan untuk menyentuh, untuk menghubungkan, untuk menjadi jalan pulang bagi hati-hati yang tersesat. Meski kamu sendiri sering lupa bagaimana caranya pulang ke dirimu sendiri. Saudaraku, jangan pernah meremehkan getaran yang ada dalam dirimu. Jangan pernah membenci kelembutan hatimu. Dunia memang sering membuat orang baik terluka. Tetapi Allah tidak pernah lalai mencatat setiap air mata, setiap kesabaran,
setiap keikhlasan yang kamu sembunyikan. Akan ada waktu di mana semua itu dibalas, dengan cara yang tidak pernah kamu sangka. Sebelum kita melangkah lebih jauh, izinkan aku mendoakanmu. Ya Allah, kuatkanlah hati mereka yang sedang lelah. Lapangkanlah dada mereka yang sedang sempit. Angkatlah beban yang selama ini mereka pikul sendirian. Jika ada air mata yang jatuh tanpa saksi, jadikanlah itu penggugur dosa. Jika ada doa yang belum terjawab, jadikanlah itu tabungan pahala dan tanda cinta MU. Gantilah kesedihan mereka dengan ketenangan yang lembut, dan dekatkanlah mereka kepada MU dengan cara yang paling indah. Sekarang, tenangkan hatimu sejenak. Tarik napas perlahan. Rasakan kehadiran Allah yang begitu dekat, bahkan lebih dekat dari urat lehermu sendiri. Pada bagian selanjutnya, kita akan mulai membahas lebih dalam tentang 6 hal penting yang menggambarkan bagaimana jiwa tertentu mampu menghubungkan banyak hati tanpa perlu bicara, hanya dengan getaran yang Allah titipkan di dalam dirinya. Dengarkan dengan hati, bukan hanya dengan telinga. Karena mungkin, di sanalah kamu akan menemukan jawaban tentang dirimu sendiri. 01. Kehadiranmu menenangkan tanpa perlu kata-kata. Ada jiwa-jiwa tertentu yang ketika hadir, suasana langsung berubah, meski ia tidak mengatakan apapun. Bukan karena wajahnya selalu tersenyum, bukan pula karena ia berusaha menjadi pusat perhatian, tetapi karena dari dalam dirinya terpancar ketenangan yang jujur. Ketenangan ini bukan hasil latihan berbicara, melainkan buah dari perjalanan batin yang panjang, penuh luka, sabar, dan kepasrahan kepada Allah. Orang-orang yang berada di dekatmu seringkali tidak bisa menjelaskan apa yang mereka rasakan. Mereka hanya tahu bahwa dada mereka terasa lebih ringan, napas terasa lebih lapang, dan pikiran yang semula kacau perlahan menjadi tenang. Ketenanganmu lahir dari kemampuanmu menerima hidup apa adanya. Kamu sudah terlalu sering berhadapan dengan keadaan sulit, sehingga hatimu belajar untuk tidak reaktif. Kamu lebih memilih diam, bukan karena tidak punya pendapat, tetapi karena kamu tahu tidak semua hal harus dilawan dengan suara. Jiwa seperti ini memancarkan energi damai yang membuat orang lain merasa aman. Bahkan mereka yang sedang gelisah atau penuh amarah pun, tanpa sadar, menurunkan nadanya ketika berada di dekatmu. Ini adalah bentuk kehadiran yang jarang dimiliki. Di saat banyak orang sibuk ingin didengar, kamu justru memberi ruang untuk orang lain bernapas. Kamu tidak menggurui, tidak memaksa, tidak merasa paling benar. Dan justru dari sikap itulah Allah menitipkan ketenangan melalui dirimu. Kehadiranmu menjadi semacam istirahat bagi jiwa-jiwa yang kelelahan. Meski kamu sendiri sering lupa untuk beristirahat. 02. Banyak orang merasa dipahami walau kamu diam. Ada keajaiban dalam caramu mendengarkan. Kamu tidak selalu menimpali, tidak terburu-buru memberi solusi, dan tidak memotong cerita. Kamu hadir sepenuhnya. Tatapanmu jujur, sikapmu terbuka, dan hatimu benar-benar mendengar. Inilah yang membuat banyak orang merasa dipahami meski kamu hampir tidak berkata apa-apa. Mereka merasa aman untuk menjadi diri sendiri, tanpa takut dihakimi atau diremehkan. Jiwa seperti ini memiliki empati yang dalam. Kamu tidak hanya mendengar kata-kata, tetapi juga merasakan getaran di baliknya. Kamu bisa menangkap kesedihan yang disembunyikan di balik tawa, atau kelelahan yang ditutupi oleh sikap kuat. Dan tanpa kamu sadari, kemampuan ini adalah anugerah besar dari Allah. Tidak semua orang mampu hadir sepenuh itu untuk sesamanya. Seringkali, setelah berbicara denganmu, orang merasa lega. Bukan karena masalahnya selesai, tetapi karena akhirnya ada yang benar-benar mendengar. Kamu menjadi saksi bagi luka-luka yang tidak pernah mendapat ruang. Dan meski kamu tidak mengucapkan nasihat panjang, kehadiranmu sudah cukup menjadi obat. Namun, karena kamu terlalu sering menjadi tempat bersandar, kadang kamu lupa bahwa dirimu juga butuh sandaran. 03. Emosimu mudah dirasakan oleh orang lain. Apa yang kamu rasakan jarang bisa kamu sembunyikan sepenuhnya, meski kamu berusaha terlihat biasa saja. Getaran hatimu memancar begitu kuat. Ketika kamu sedih, suasana di sekitarmu terasa lebih sunyi. Ketika kamu tenang, orang lain ikut tenang. Dan ketika kamu ikhlas, keikhlasan itu seolah menyentuh siapapun yang berada di dekatmu. Ini bukan kelemahan, tetapi tanda bahwa jiwamu hidup dan jujur. Kamu tidak pandai berpura-pura. Hatimu terlalu tulus untuk memainkan peran yang tidak sesuai dengan keadaan batinmu. Dan justru karena kejujuran itulah, orang lain bisa merasakan emosimu. Ada yang tersentuh, ada yang merasa nyaman, ada pula yang merasa tidak tahan berada di dekatmu karena getaranmu terlalu dalam untuk mereka yang terbiasa hidup di permukaan.
Allah menciptakanmu dengan sensitivitas tinggi bukan tanpa alasan. Kamu ditakdirkan untuk menjadi pengingat bahwa perasaan itu nyata dan layak dihargai. Meski terkadang sensitivitas ini membuatmu mudah lelah, mudah terluka, dan sulit melupakan, tetapi disitulah nilai jiwamu. Kamu membawa kejujuran emosional di dunia yang sering memaksa orang untuk pura-pura kuat. No. 4. Orang asing mudah terbuka kepadamu. Pernahkah kamu bertanya mengapa orang yang baru kamu kenal tiba-tiba menceritakan hal-hal paling pribadi dalam hidupnya? Mereka sendiri sering heran mengapa bisa sebegitu terbuka. Jawabannya ada pada energi aman yang kamu bawa. Tanpa kamu sadari, sikapmu yang tidak menghakimi, wajahmu yang tenang, dan caramu hadir membuat orang merasa diterima apa adanya. Kamu seperti ruang sunyi yang hangat. Orang tidak merasa perlu mempertahankan topeng ketika berada di dekatmu. Mereka merasakan bahwa kamu tidak akan mempermalukan, tidak akan menyebarkan cerita, dan tidak akan meremehkan luka mereka. Dan kepercayaan seperti ini sangat mahal di dunia yang penuh kepalsuan. Namun, kemampuan ini juga membawa ujian. Kamu sering menampung beban yang bukan milikmu. Kamu menyimpan cerita-cerita sedih orang lain di dalam hatimu. Jika kamu tidak berhati-hati, jiwamu bisa lelah tanpa kamu sadari. Karena itu, penting bagimu untuk selalu kembali kepada Allah, menyerahkan semua beban yang bukan tanggung jawabmu, agar hatimu tetap bersih dan kuat. No. 5. Tatapan matamu membawa pesan mendalam. Ada kedalaman dalam tatapanmu yang tidak semua orang berani hadapi. Matamu tidak kosong. Di sana ada cerita, ada pengalaman, ada doa-doa yang tidak terucap. Ketika seseorang menatap matamu, mereka seperti melihat pantulan dirinya sendiri. Itulah mengapa ada yang merasa nyaman, ada pula yang merasa gelisah. Karena tatapanmu jujur, tidak dibuat-buat. Tatapan ini lahir dari banyaknya perenungan. Kamu sering berdialog dengan dirimu sendiri dan dengan Allah. Kamu memikirkan hidup, makna, dan tujuan. Semua itu terakumulasi dalam caramu memandang dunia. Dan tanpa kamu sadari, tatapan itu menjadi media komunikasi yang lebih kuat daripada kata-kata. Bagi jiwa-jiwa yang sedang mencari, tatapanmu terasa seperti pengingat bahwa mereka tidak sendirian. Bagi mereka yang penuh kepalsuan, tatapanmu terasa mengusik. Namun, kamu tidak perlu mengubah dirimu. Allah menciptakanmu dengan cahaya itu untuk tujuan tertentu, meski tidak semua orang mampu memahaminya. No. 6. Doa dan niatmu mempengaruhi sekitar. Apa yang kamu niatkan seringkali tidak berhenti di dalam hatimu. Ketika kamu berdoa, bukan hanya untuk dirimu sendiri, tetapi juga untuk orang lain, doa itu membawa getaran yang nyata. Kamu mungkin tidak menyadarinya, tetapi ketulusan niatmu mempengaruhi keadaan di sekitarmu. Ada kemudahan yang datang, ada ketenangan yang turun, ada masalah yang perlahan menemukan jalan keluar. Ini karena hatimu terbiasa ikhlas. Kamu tidak banyak menuntut, tetapi banyak menyerahkan. Dan Allah mencintai hati yang seperti itu. Doa yang lahir dari jiwa yang bersih memiliki daya yang besar. Bahkan ketika doamu belum terjawab secara langsung, dampaknya seringkali sudah dirasakan oleh orang lain. Namun, ingatlah satu hal. Jangan lupa mendoakan dirimu sendiri. Jangan hanya menjadi perantara kebaikan tanpa merawat sumbernya. Kembalilah kepada Allah setiap kali hatimu lelah. Karena jiwa sepertimu bukan diciptakan untuk habis, melainkan untuk menjadi cahaya yang terus menyala, dengan izin Allah. Dari pembahasan di atas, kita dapat memahami bahwa jiwa terpilih bukanlah tentang kehebatan yang terlihat, bukan pula tentang banyaknya kata atau pengakuan manusia. Jiwa terpilih adalah mereka yang membawa ketenangan, kepekaan, dan keikhlasan dalam diam. Getaran hatinya mampu menyentuh, menghubungkan, dan menguatkan jiwa lain tanpa harus berbicara. Meski perjalanan batinnya sering sunyi dan penuh ujian, semua itu bukan tanpa makna. Allah menitipkan cahaya pada jiwa-jiwa tertentu agar dunia tetap memiliki kelembutan, empati, dan harapan. Jika kamu merasa dekat dengan pembahasan ini, bersyukurlah. Bisa jadi, inilah cara Allah mengingatkanmu tentang peran jiwamu yang sesungguhnya. Akhir kata, semoga apa yang kita bahas hari ini mampu mengetuk hati, menenangkan pikiran, dan menguatkan langkahmu dalam menjalani hidup. Jika hatimu terasa tersentuh, jangan lupa untuk bersyukur kepada Allah, karena hidayah sering datang dengan cara yang lembut. Terima kasih telah meluangkan waktu dan menghadirkan hatimu bersama kami di channel Cahaya Jiwa. Semoga cahaya ini terus menemani langkahmu, menguatkan imanmu, dan menuntunmu lebih dekat kepada Allah. Sampai bertemu di pembahasan berikutnya.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.